Ya. Sambung lagi nanti. Sahabat-sahabat, adik-adik saya yang di sini, bisa nggak bantu saya carikan saya data di dalam perjanjian lama Tuhan yang datang kepada para nabi memberikan kuasa kepada nabi, kuasa langit, kuasa bumi. Ada nggak dalilnya Tuhan akan atau pernah atau segera atau nanti akan memberikan kuasa kepada utusannya, kuasa langit dan bumi? Tolong bantu saya dong. Izin Gurunda. Iya, silakan. Ayat nomor 1, 7 sampai 17. Oke. Yosua, satu lagi Gurunda, Yosua 1, 5 sampai 6. Keluaran 7. Keluaran 7, 1 sampai 17. Musa diberikan kuasa untuk melakukan tanda-tanda di Mesir, mengubah tongkat menjadi ular, membelah laut, terberau, mendatangkan tulah. Tuhan berkata kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun, abangmu, menjadi nabimu. Keluaran 7 nomor 1. Oke, anggaplah itu kuasa Musa ya. Tapi kalau kita lihat ini dibantah oleh Kisah Para Rasul 7. Kenapa dibantah oleh Kisah Para Rasul 7? Karena ternyata Musa melakukan segala sesuatu yang diperlihatkan kemudian itu melalui perantaraan malaikat. Masih ada yang memperantarai. Berarti kuasa itu masih kuasa yang diberikan, tetapi pemberian Tuhan kepada Musa itu melalui perantaraan malaikat. Bukan mutlak Musa sendiri yang memiliki kuasa. Kemudian di kitab mana tadi? Yosua? Di Yosua 1, 5 sampai 6 ya, Bunda. Setelah Musa wafat berkata. Oke. Yosua 1 5 sampai 6. 5. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini belum berbicara mengenai kuasa langit dan bumi. Dan segala kerajaan dan kemegahan bumi akan kuberikan kepadanya. Jadi saya simpulkan kuasa langit dan bumi di dalam perjanjian lama. Iya. Saya tidak menemukan itu sedikit pun. Ada satu hal yang menarik di sini. Ketika Yesus dicobai di Matius 4 dan juga Lukas 4, ada yang menjanjikan kuasa langit dan bumi. Di situ Yesus tidak menerima janji itu. Kata oknum tersebut, wahai Yesus, jika engkau menyembah aku, jika engkau menuhankan aku, maka segala kuasa langit dan bumi akan aku berikan kepadamu. Catatan yang paling terpenting di data itu adalah sebab aku berhak, aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Oknum yang menjanjikan kuasa langit dan bumi ini kepada Yesus ini siapa? Iblis. Yesus terima enggak? Enggak. Lalu yang keluar dari kubur mengaku menerima kuasa itu siapa? Kepada aku telah diberi kuasa. Siapa yang memberi kuasa? Yesus. Ada yang memberi kuasa kepada yang keluar dari kubur. Kita lihat di dalam Yohanes 14 nomor 31, nomor 30, Yohanes 14 nomor 30 ya. Dan juga Yohanes 12 nomor 31. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia ini datang. Ini penguasa dunia siapa? Iblis yang tadi ini ya Bang. Iblis, paman iblis. Iblis.
Dan iblis ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ketika iblis merasuki Yudas dengan tujuan menyalibkan Yesus, kira-kira berhasil nggak iblis? Tidak. Nggak berhasil. Yohanes 12 nomor 30. Kenapa Nabi Muhammad tidak keluar dari kubur? Ini jawabannya. Mulai sekarang penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini. Siapa penguasa dunia tadi? Iblis. Akan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari kubur. Subhanallah. Jadi saya rangkai ya, saya simpulkan teman-teman sekalian. Di dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15, iblis naik ke langit ingin menyamai Tuhan. Naik dia ke langit, ingin menyamai Tuhan, ingin mengkudeta Tuhan. Tapi apa kata Tuhan di data nomor 15-nya? Sebaliknya, ke dunia orang mati, ke alam kubur aku lemparkan engkau. Jadi ketika Yesus kemudian mengatakan bahwa penguasa dunia ini telah datang dan akan dilemparkan keluar, maka penguasa dunia ini dilemparkan dari dunia orang Mati. Dunia orang mati. Makanya Nabi Muhammad tidak keluar dari kubur, karena penguasa dunia yaitu iblis itu dilemparkan dari kubur. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Yang keluar dari kubur ini pernah nggak Yesus sindir bahwa itu adalah tanda atau simbol untuk angkatan jahat? Pernah? Pernah. Matius 12. Matius 12. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Ayo. Ada nggak Yesus itu jasadnya akan ditinggal di kubur? Nggak ada. Kata siapa? Kata Nabi Daud. Di mana Daud meramalkan, menubuatkan kalau cucunya tidak akan ditinggal di kubur dan jasadnya tidak akan mengalami kematian. Di khotbah Petrus, Kisah Para Rasul 2, nomor 29 sampai nomor 33. Yesus, anak Maria, tidak ditinggal di kubur, jasadnya tidak mengalami kematian, akan tetapi dia diangkat oleh tangan kanan Elohim. Makanya Petrus mengatakan, jadi orang Israel semuanya harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi angkatan jahat. Jadi yang keluar dari kubur tadi mengatakan kepadaku telah diberi kuasa, itu bukan Yesus asli, dan yang memberi kuasa juga bukan Tuhan yang asli. Selesai kita di situ. Oke. Kita izin sapa dulu ya. Silakan. Bang Masa, selamat Iya, Bang. kan siang. Selamat siang semua. Oke. Silakan Bang Masa, ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan nih sekarang nih. Lanjut. Masalah lagi. Ya, Silakan Bang. gini, Saudara Randy ini Muslim ya? Alhamdulillah, Bunda. Masya Allah. Oh, saya pikir tadi Oten Bang Randy. Berkelas, Masya Allah. Lanjut. iya, gini Bang Zuma. Ya, Kan kalau orang Kristen itu menyebut Tuhan itu Maha Kuasa, itu ada dasarnya. Iya. Karena Tuhan itu Maha Kuasa membangkitkan orang mati, membangkitkan Yesus. ya. Orang Islam mengatakan Allah itu Maha Kuasa, itu dasarnya apa? Karena kan Allah tidak membangkitkan Muhammad. Nah, itu Bang. Jadi gini saudaraku, kalau saya sebagai seorang apologetik Islam, pembela Islam, tentu kajian-kajianku itu dua, Bible, Al-Quran. Kenapa Yesus harus bangkit? Karena dia adalah korban persembahan iblis kepada pengikut-pengikutnya. Ibrani 9:28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja dipersembahkan. Dalam bahasa Yunaninya jelas di sana dikatakan prospero. Jadi Yesus ini adalah korban persembahan.
Korban persembahan iblis kepada pengikut iblis. Yesus itu korban persembahan iblis, bukan persembahan Tuhan. Anda lihat di dalam 1 Korintus 5 nomor 7. Sebab anak domba Paskah kita juga sudah disembeli, yaitu Kristus. Jadi Anda sadar tak? Kalau yang Anda sembah itu adalah korban persembahan iblis. Iblis mempersembahkan korbannya di atas salib untuk pengikutnya. Ibrani 10 nomor 10. Karena kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan. Jadi Yesus itu adalah persembahan. Persembahan siapa? Iblis. Iblis yang mau mempersembahkan Yesus. Berapa kali Yesus mengalami pencobaan untuk dipersembahkan? Gagal terus. Gagal terus. Nanti berhasil ketika iblis kemudian merasuki Yudas. Tapi Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mau orang yang dikasihi itu menjadi korban tumbal. Maka salah satu di antara mereka, anak manusia, yang kemudian mati menjadi persembahan setan. Yohanes 13 nomor 2, mereka sedang makan bersama dengan iblis, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas untuk mengkhianati Yesus. Iblis membisikkan kemudian rencana untuk mengkhianati Yesus. Apa tujuannya? Untuk mempersembahkan. Jadi Yesus itu adalah korban yang dipersembahkan. Kenapa Nabi Muhammad tidak bangkit? Karena beliau bukan persembahan. Kenapa Yesus dipersembahkan? Karena ada tujuannya. Apa tujuannya? Keluar dari kubur. Karena keluar dari kubur itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan Yesus mengatakan penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Coba Anda lihat nih. Ini Anda lihat. Di dalam Lukas 22. Nomor 43-44. Yesus berdoa kepada Tuhan. Sebelumnya 42. Yesus berdoa. Ya Bapa, biarkanlah cawan ini berlalu sekiranya mungkin. Namun jangan atas kehendakku tapi atas kehendak-Mu. Berarti Tuhan yang punya kehendak bukan? Terjawab enggak doa Yesus? Terjawab. Apa buktinya? Maka malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus. Terjawab. Apa tujuan malaikat turun? Mengangkat Yesus langsung atau menggiring Yesus ke salib, ke tiang salib? Renungkan itu. Jadi ketika kemudian malaikat itu turun memberikan kuasa kepada Yesus, maka orang-orang datang nih, tentara Romawi, imam kepala, panglima-panglima bait suci datang. Apa kata Yesus? Hei, sangkamu aku ini penyamun ya? Kok kamu datang bawa pedang dan pentungan? Padahal kan setiap hari aku bersama dengan kalian. Bahkan kalian melihat aku setiap hari mengajar di bait suci. Tapi kok tidak menangkap aku? Apa jawab Yesus? Apa pernyataan Yesus selanjutnya? Tetapi sekarang memang adalah waktumu, yaitu dan waktu kuasa kegelapan. Jadi upaya untuk menangkap Yesus, untuk menyalibkan Yesus, itu memang adalah awal titik munculnya kuasa kegelapan. Kata siapa? Kata Yesus. Kata Yesus. Jadi penyaliban itu adalah kuasa kegelapan. Bukan kata saya, bukan kata adik saya Mikael, bukan. Tapi itu kata Yesus sendiri. Upaya menyalib Yesus itu adalah upaya kuasa kegelapan. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 8:37. Kenapa engkau ingin membunuh aku? Karena kamu tidak memperoleh firmanku di dalam diri kalian. Aku seorang yang menyampaikan firman. Dan pekerjaan ini tidak dilakukan oleh kakekmu Abraham. Tapi kenapa kau ingin membunuh aku? Sebab iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi iblis menginginkan kematian terhadap Yesus. Pencipta langit dan bumi enggak. Jangan kau membunuh Yesus. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Jangan. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Apa itu? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah.
Jadi upaya untuk menumpahkan darah Yesus, membunuh Yesus, itu adalah kuasa gelap. Kuasa kegelapan. Makanya Yesus mengatakan, dunia ini sudah dihakimi, sebab penguasa dunia telah datang. Dan penguasa dunia itu sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa ini datang, dan ia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia, yaitu kuasa kegelapan. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari Gan Eden nggak mungkin. Karena iblis sudah dilemparkan dari Gan Eden sejak Adam. Lalu dilemparkan kemana? Ke gua gelap, ke dunia orang mati. Ingat, jenazah orang yang dikira Yesus ini dimasukkan kemana? Ke gua. Gua mana? Gua milik orang kaya bernama Yusuf Arimatea. Bukan ke dalam liang kubur, bukan. Tetapi ke dalam gua, tempat dia dimakamkan, dikuburkan. Itu bukan kuburan, itu gua. Itu gua. Makanya dia punya pintu. Kalau kuburan tidak punya pintu. Gua itu ditutup kemudian pakai batu. Karena gua. Kalau kuburan tutup pakai batu nggak mungkin. Nah, itulah yang perlu Anda sadari. Sehingga yang keluar dari kubur itu jelas bukanlah orang suci, tapi persembahan iblis. Jadi Nabi Muhammad tidak keluar dari kubur karena dia bukan yang dilemparkan dari dunia orang mati, bukan penguasa dunia. Kata Yesus sekarang itu abad pertama, Bung. Bukan abad ke-7. Sekarang juga berlangsung penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, dilemparkan keluar. Sekarang loh, bukan abad ke-7. Jadi kalau Nabi Muhammad tidak dibangkitkan hari ke-7, Yesus juga tidak dibangkitkan oleh Tuhan pada abad pertama. Tapi yang keluar dari kubur itu adalah iblis yang dihukum, penguasa dunia yang dihukum, yang dilemparkan keluar. Kenapa dia dilemparkan keluar? Karena kata Yesus, sekaranglah saatmu, yaitu saat penguasa dunia. Nah, nanti datang Nabi Muhammad untuk menghapuskan dosa dunia. Itu maksudnya. Maka Nabi Muhammad datang melarang seluruh dunia untuk jangan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Nabi Muhammad kemudian mengajarkan menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi yang telah mengutus Yesus. Sekira begitu, Bung. Silakan. Ya. Baik, izin saya sapa tamu dulu, Gurunda. Silakan. Selamat sore, Kak Hia. Kak Hia, saya lupa Kristen atau Muslim, Kak Hia? Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kristen. wabarakatuh. Baik, silahkan Kak Hia. Oh, Bang Saha Waalaikumsalam kabur. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Saha kabur deh. Kabur deh. Ini lanjut Silakan, sama Bang Kak Hia Hia. deh. Lanjut sama Bang Hia Ada deh. pertanyaan Oh. atau gimana? Atau mau menanggapi, silakan. Kawan-kawan dibantu tap-tap layarnya ya, dikencangkan dan juga di-share-share biar komal kita kuat, nggak rungkat kayak kemarin. Terima kasih. Jazakumullah. Izin saya bertanya dulu ya. Silakan. Oke. Berarti saudara-saudari dari kita Muslim menganggap isi Alkitab ini apakah itu ajaran yang bagus atau ajaran yang tidak baik? Oke. Termasuk kepada cuma saya tanya ya. Oke, baik. Jadi gini, apakah ajaran dari Bible itu baik? Kalau saya sebagai apologet, ya, melihat apa yang dijelaskan Al-Quran tentang orang-orang kafir. Contoh, ketika Allah mengatakan, wa yauma yahsyuruhum jami'a tsumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Allah kemudian bertanya kepada para malaikat pada hari kiamat, malaikat, apakah kalian yang dahulu disembah oleh orang-orang kafir itu? Kata malaikat, tidak, bukan kami. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Itu kayak gitu ayatnya. Maha suci engkau ya Allah, engkau adalah pelindungku, bukan kami yang disembah oleh mereka. Bal kanu ya'budunal jin, tapi yang mereka sembah itu adalah jin. Yang disembah itu adalah setan. Kata Allah, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang-orang kafir itu dipisahkan dengan orang-orang mukmin karena mereka adalah orang yang berdosa. Kenapa mereka berdosa?
wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kanal kafiruna ala rabbih zahira. Mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka. Lalu Allah mengatakan di data Al-Qur'anul Karim surah Yasin ayat 60, alam ahada ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Wahai anak keturunan Adam, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu agar kamu jangan menyembah setan? Sungguh setan itu adalah musuh nyata bagimu. Di ayat lain Al-Quran mengatakan, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang orang kafir sembah itu tidak lain hanyalah setan. Nah, Bible datang memberikan kemudian sinyal kuat seperti yang saya uraikan tadi. Rupa-rupanya betul yang kalian sembah itu adalah penguasa gelap. Selesai. Jadi ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Karena kalau Al-Quran yang kami berikan kepada saudara, kalian tidak mungkin mau terima. Karena sudah terlanjur tidak suka. Karena sudah terlanjur ingkar terhadap Al-Quran. Maka cukuplah Bible sebagai pengingat. Bible sebagai penasehat saudara. Wah, ternyata yang keluar dari kubur itu bukan manusia. Bukan manusia biasa. Tapi korban yang dipersembahkan oleh iblis. Wa iyad'una illa syaitanam marida. Al-Quran saya mengatakan itu. Jadi ada nggak manfaatnya? Ada. Ada. Yaitu menyadarkan saudara-saudara Kristen untuk paham betul apa yang tertulis di dalam Bible, bahwa korban di atas salib itu adalah persembahan iblis, bukan persembahan Tuhan. Silakan. Oke, artinya yang di Alkitab itu arti nggak bagus, bukan begitu ya tujuannya kan? Oke, saya tanya ya kan, saya tanya kalau memang itu isi Alkitab itu kurang baik bagi orang atau bagi jemaat, kenapa itu tidak dibahas isi ayat suci atau isi Al-Quran itu aja? Kenapa dibahas yang kurang baik? Karena ada ayat suci Al-Quran gitu, ya itu maunya yang dibahas, disampaikan kepada umatnya, kepada jemaat, supaya apa? Banyak mengerti tentang isi Al-Quran, supaya orang cerdas, begitu maunya. Kenapa nggak seperti itu, Juma? Oke, saya jawab, nggak apa-apa. Al-Quran saya menjawab itu. Wa iza tutsla alaihim ayatuna bayyinat qalu ma haza illa rajulun yuridu ayyusaddakum amma kana ya'budu aba'ukum. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, apa kata mereka? Orang ini tidak lain hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang kita sembah dari nenek moyang kita. Jangan mau dengarkan Al-Quran. Wa ma ataituhum min kutub yadarusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nathirin. Min nathir. Iya, ayatnya kayak gitu. Ilaihim qablaka min nathir. Insyaallah. Kami tidak pernah, kata mereka, kami tidak pernah. Kata Allah, kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca itu. Tidak pernah. Dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad. Orang Kristen itu tidak punya nabi. Orang Kristen itu tidak punya kitab suci. Apa yang dirangkai hari ini oleh saudara Kristen sebagai kitab suci hanya terjemahan dari kitab agama lain, yaitu agama Yahudi. Perjanjian baru hanya cerita-cerita orang-orang yang tidak dikenal, pewarta-pewarta yang kemudian tidak menuliskan firman Tuhan, tapi menuliskan kesaksian-kesaksian orang-orang yang ada pada masa itu. Bukan kitab suci, bukan firman Tuhan. Wa ma ataituhum wa ma atainahum min kutub yadarusunaha wa ma arsalna ilaihim. Jadi tidak ada kemudian utusan kepada orang Kristen dan tidak ada kemudian kitab suci kepada orang Kristen. Torah untuk orang Yahudi, Mazmur untuk Yahudi, Injil untuk Yahudi, Al-Quran untuk seluruh manusia. Sedangkan Lukas, Markus, Matius dan surah-surah Paulus itu hanya ditulis oleh penulisnya masing-masing, ditujukan kepada siapa yang mereka kasih, bukan untuk seluruh umat manusia. Lukas menulis untuk Theophilus, Roma ditulis untuk jemaat di Roma, Filipus ditulis untuk orang yang ada di Filipus.
Galatia ditulis hanya untuk orang jemaat yang ada di Galatia. Tidak ada tulisan dari Bible itu ditulis untuk seluruh manusia di atas muka bumi ini. Tidak ada. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, aku datang membawa Al-Quran untuk kalian semua. Jadi ketika Anda mengatakan, kenapa kamu tidak membahas Al-Quran? Karena kalau dibahas Al-Quran, kamu nggak mau terima. Jangankan Al-Quran dibahas, Bible aja kita bahas, kalian nggak mau terima. Bagaimana Al-Quran? Sedangkan agama Kristen adalah agama yang wajib hukumnya diajarkan kepada orang Islam. Dalilnya mana? Matius 28 nomor 19 nomor 20, Markus 16 nomor 16 sampai seterusnya. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Percaya baptis, tidak percaya akan dihukum. Dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kami nggak mau. Siapa yang mau menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Nggak mau kami. Meski yang mengajarkan adalah penjajah. Ingat saudaraku, ingat. Nenek moyang kita orang Indonesia itu punya kepercayaan animisme. Masuk pedagang dari Arab, jadilah Islam. Masuk penjajah dari Barat, jadilah Katolik Kristen. Itu pembeda. Jadi kita Islam menjadi Islam karena pedagang-pedagang Arab. Kalian menjadi Katolik Protestan karena adanya penjajah yang membawa misionaris masuk ke Nusantara. Jadilah kalian Kristen tanpa proses belajar, tanpa proses berpikir. Tidak ada kerangka ilmu yang Anda susun untuk sampai kepada kekristenan. Semata-mata ikut eyang. Silakan. Udah. Silakan. Yang saya maksud di situ cuma bukan dalam arti yang kamu ajarkan itu adalah kami orang Kristen. Tetapi yang ku maksud di situ adalah umat-umat yang mengikut Islam itu maunya itu yang harus diajarkan. Jangan diajarkan agama orang. Kenapa? Isu Alkitab orang kok itu pula kamu mengajarkan, kan udah salah. Aturannya isi Al-Quran itu kamu ajarkan kepada jemaatmu. Jangan isi Alkitab orang, itu yang ku maksud. Kenapa? Supaya mereka jangan masuk di dalam narasi-narasi yang menyalahgunakan hanya omongan-omongan saja tentang isi Alkitab, gitu yang maksud. Oke, saya jawab. Masa kamu mengajarkan isi Alkitab kepada orang Kristen, lalu mendengarkan isi Alkitab itu jemaatmu pun jadi ikut-ikutan kepadamu karena itu menyesatkan. Oke, saya jawab. Saya jawab. Alladzina kafaru wasaddu an sabilillah adalla a'malahum. Orang-orang kafir dan tugasnya, kerjanya menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di dunia ini Allah hapus. Walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Dan orang-orang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itulah kata Allah, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Kafar, Allah menghapuskan anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Allah menghapuskan dosa-dosa mereka para pengikut Nabi Muhammad dan memperbaiki kemudian keadaan mereka. Nah, kami diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa perintah Allah? Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berjuang di jalan Allah. Bagaimana cara berjuang? Menghalau pergerakan pemurtadan, menjaga, menghalau kemudian umat dari bisikan-bisikan setan untuk keluar dari Islam. Kenapa? Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Sebab orang kafir itu juga berjuang untuk memertadkan orang Islam. Faqatilu awliya as-syaitan. Perintah Allah, maka perangilah saudara-saudara setan itu, yaitu orang-orang kafir. Perangi dalam arti kata, bukan angkat senjata, tapi membantah mereka di sosmed. Kalau mereka offline, perangi di offline. Kalau dia di sosmed, perangi di sosmed. Perangi dengan logika, perangi dengan data,
perangi dengan penjelasan, buka akal mereka. Inna kaida syaitan kana daif, karena sesungguhnya iblis itu penyesatan, iblis itu kekuatannya lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Jadi kalau Anda mengatakan kenapa Anda membahas agama orang lain, karena kami adalah pembela agama Islam. Di sekolah-sekolah teologi Kristen, mereka belajar tentang Islamologi. Mereka menghina Allah di situ. Mereka menghujat Nabi Muhammad di sana. Mereka menghinakan agama Islam di situ. Mereka mendidik anak-anak mereka, mahasiswa mereka menjadi lulusan yang benci kepada Islam. Mereka membuat lembaga Bible. Di dalam lembaganya mereka pakai nama Tuhannya umat Islam. Untuk supaya apa? Untuk melemahkan kekuatan Islam. Mereka menggunakan kata Allah. Mereka mengambilnya dan menempatkan pada tempat yang tidak seharusnya. Ini makanya kami hadir. Belum lagi misionaris-misionaris dari lorong ke lorong. Belum lagi kesaksian-kesaksian bohong. Mantan kiai, anak ulama, mantan pesantren, murtadin, bla bla bla. Kebohongan terus disebarkan. Kenapa? Karena wa ikhwanuhum yamutunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Saudara setan itu orang kafir. Mereka orang kafir akan selalu membantu setan untuk mendurhakai Tuhan. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Makanya kami hadir di sini. Adik-adik saya hadir di sini untuk menghalau pergerakan setan. Paham sampai situ? Iya, makanya saya bilang, cuma bagaimana caramu pun untuk mengajarkan Islam itu supaya banyak penganut mengikutmu, ya itu urusanmu. Jangan ikutin urusan kita. Bagaimanapun orang Kristen mengajarkan supaya menjadi murtad atau bagaimana, ya itu kan urusan mereka, urusan kami. Gitu juga di sana, kamu itu ajarkan Al-Quran itu bagaimana supaya jemaat atau umatmu bisa mengikut dirimu. Jangan kamu bahas-bahas Alkitab di room ini, di mana-mana. Saya tidak ada melihat bahwasanya mengajarkan Al-Quran di room, di mana-mana di room ini nggak ada ngajarin Al-Quran, hanya mengajarkan itu isi Alkitab. Untuk apa itu kamu bahas-bahas itu? Kita kan di sini gitu masuk maksudnya. Ke diskusi aja yuk Bang yuk. Masa nangis begini sih? Aduh. Iya, diskusinya itu saya mau pertanyaan. Masa Abang naik ke sini untuk nangis? Jadi gini Bang, saya kasih tahu. Coba izin minta 1 menit aja. 1 menit saya minta untuk berbicara. Ajarkan orang. Itu yang aku maksud. Baik, begini ya. Ini namanya room untuk debat lintas agama. Kalau kita bahasnya Al-Quran itu namanya room kajian, Bang. Ya, Abang harus tahu. Yang namanya lintas agama artinya nanti membahas Al-Quran dan juga membahas Bible. Pasti dibahas. Lagian kalau ajaran kalian itu benar, ngapain takut dibahas? Ngapain nangis di sini? Bukan soal takut, saudaraku. Supaya ya udah kita masuk ke ranah diskusi aja. Jangan nangis di sini gitu. Di bawah itu, saudaraku, kita meninggalkan jejak yang baik. 2000 orang yang nonton sekarang abangku, mereka tahu sedang berada di room debat lintas agama. Jadi udah pasti ngebahas Islam, ngebahas Kristen, ngebahas Al-Quran, ngebahas Bible, udah pasti. Ini 2000 orang yang nonton tahu kok gitu loh. Kalau Anda naik di sini cuma mau nangis karena Bible Anda dibahas terus lalu Anda panik, Anda takut, Anda cengeng, mending Anda turun aja gitu loh. Kita buka di sini itu siapa kafir tadi ya. Saya buka di Al-Quran sini ya. Oke. Nah, udah masuk ke diskusi aja. Kalau mau nangis jangan di sini, Bang. Turun aja. Bukan nangis. Kita siapa kafir di sini? Nanti kita lihat apakah Kristen atau Muslim. Tengok ya. Kita lihat di sini. Ada di sini ayatnya. Biar kita sama. Ya udah, silakan. Udah tahu room debat lintas agama kok nggak boleh ngomongin agama lain, gimana sih? Nah, kalau kita bahas Al-Quran jadinya kajian nih, kita bukan debat nih. Apalagi ini abang jadikan room kita room curhat ini. Dah ayo buka dalilnya. Iya. Bentar ya. Sabar. Padahal dari tadi kita kajiannya 2 arah padahal. Iya. Lagian kalau dia mau memperhatikan, kita selalu mengajak orang Kristen untuk mengikuti Yesus kan. Iya.
perkataan Yesus yang diikutin. Ya, Baik kami loh. kan yang mendengarkan di bawah itu, saudaraku, seakan-akan di isi Alkitab itu menyesatkan karena yang kalian bahas yang tidak tahu makna dari tujuan apa kalimat itu. Supaya tidak begitu, tugas Anda adalah menjawab. Ya, setiap Bible yang kita bawakan di sini adalah yang harus meluruskan gitu loh. Baik. Supaya Langsung masuk ke jadi diskusi diskusi. aja, Bang Hia ya. Ini saya ketemu dulu. Ini Bang Ayose ini Kristen atau Muslim, Bang? Izin. Bang Ayose. Ya, sambil nunggu Bang Hia buka dalil ya. Ya, Ayo sambil Bang nunggu Ayos. Bang buka dalil ya. Ya, assalamualaikum. Kristen, Bang. Kristen atau Muslim? Oh, Kristen, baik. Terima kasih. Silakan gantian ya dengan Bang Hia ya. Baik. Iya, kasih Semoga dulu biar sampai. saya cari datanya ya. Oh, baik. Data Silakan apa dengan yang Bang. saudara cari? Terkait apa? Iya, biasanya kata di sana Muslim itu kafir. Di sini ada ayatnya, dengar. Matius 5 nomor 22 mungkin? Ya, sabar. Kasih dulu kesempatan dulu sama kawan itu biar saya. Karena kafir itu tidak ada di Bible. Kata kafir itu dari Al-Quran. Di Al-Quran ada kafir itu Muslim. Kafir itu lawan kata dari Muslim. Kasih dulu pertanyaan sama kawan itu dulu. Iya, kasih dulu pertanyaan sama kawan itu. Ya udah ini. Ini Silakan, ada David. silakan. Kesempatan biar saya cari dulu ya. Ke Bang Ayose dulu aja, Bang Ton. Silakan Bang tadi kondisikan. Ya tahu Bang Ayose mau tanya dulu nih sambil nunggu Hia kayaknya cari dalil dulu tuh. Iya, saya besar dulu. Baik, terima kasih, selamat siang. Ya, siap. Jadi saya dengar Bang Tuma berkata, beritakanlah kabar baik ini kepada semua orang, dan yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Orang tidak percaya akan dihukum. Tadi diberitakan kepada semua orang, ya kan? Apakah Semua makhluk, bukan semua orang. Ya, semua makhluk yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nah, ini kutipannya kenapa sampai ke situ gitu? Ya kan itu perintah, Bang. Itu amanat agung kan. Perintah untuk Kristen memberitakan Bible ke seluruh makhluk. Iya. Berarti termasuk kami dong. Ya kan di situ dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan jalan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, itu perintah nggak? Ya diperintahkan. Nah, kalau Anda tidak jalankan dosa nggak? Dosa. Nah, Gitu lah. sasaran kalian termasuk kami orang Islam ini nggak? Sebenarnya kan dibilang semua makhluk. Berarti sasaran kalian termasuk Islam kan? Termasuk. Nah, makanya siapa yang mau menyembah makhluk yang keluar dari kubur, Bang? Kami nggak mau. Karena itulah kami bertahan. Kami nggak menyerang. Kami bertahan dengan cara menyerang. Wah, apologet Islam dilawan. Mantap.